Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata yang betul-betul bisa membuat kita sangat merinding. Ternyata ada sebuah kaum yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka dihancurkan ini dengan benda seperti meteor yang jatuh dari langit. Benda tersebut dalam keadaan panas lalu bisa dibayangkan jatuh dari ketinggian yang luar biasa. Sebuah logam yang dijatuhkan dari lantai kedua saja, ketika kita berada di bawah lalu menyentuh kepala kita bisa merasakan sakit yang sangat. Lalu bagaimana jika benda yang dijatuhkan dari langit dengan kecepatan yang luar biasa menghantam setiap orang yang sudah dituliskan namanya? Bahkan para ulama menceritakan pada setiap batu yang dijatuhkan sudah tertera nama orang yang akan mendapatkan azab. Meteor yang jatuh pada tanggal 5 Oktober di Cirebon, dari berbagai informasi yang bisa dipercaya, ternyata meteor tersebut ini jatuh di Laut Jawa, bukan di daratan Jawa. Namun bisa dibayangkan, apabila meteor tersebut betul-betul jatuh di daratan Pulau Jawa, kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya kehancuran yang akan terjadi. Pernahkah kamu membayangkan langit terbuka, lalu dari sana turun batu-batu panas yang membakar seluruh kota? Inilah kisah nyata yang diceritakan dalam Al-Quran, kisah tentang kaum yang melampaui batas fitrah manusia, hingga Allah menurunkan azab yang mengguncang langit dan bumi. Inilah kisah umat Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah utusan Allah kepada penduduk Sodom dan Gomorrah, dua kota yang kini diyakini berada di sekitar Laut Mati. Awalnya mereka hidup makmur, tanah mereka subur, kehidupan mereka mewah, tapi di balik itu semua mereka menolak fitrah yang Allah ciptakan. Kaum laki-laki mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan perempuan yang halal bagi mereka. Allah abadikan ucapan Nabi Lut dalam Al-Quran. Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsu, bukan perempuan yang diciptakan untuk kalian? Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai ayat 166. Namun kaum itu justru menertawakan dan menantang Nabi Lut. Mereka berkata dengan sombong, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negeri ini, mereka orang-orang yang sok suci." Quran Surat An-Naml ayat 56. Suatu malam datanglah 3 malaikat utusan Allah. Mereka menjelma sebagai pemuda tampan. Tujuan mereka membawa peringatan dan azab. Mereka mula-mula datang kepada Nabi Ibrahim, memberi kabar gembira tentang kelahiran Ishak, lalu berkata, "Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk kota itu karena mereka zalim." Quran Surat Al-Ankabut ayat 31. Ketika para malaikat tiba di rumah Nabi Lut, penduduk Sodom mendengar kabarnya. Mereka datang berbondong-bondong dengan niat keji. Nabi Lut merasa tak berdaya. Ia berkata dengan hati pilu, "Inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian." Quran Surat Hud ayat 78. Namun kaumnya menolak. Mereka terus berusaha menerobos rumah Nabi Lut. Hingga malaikat berkata dengan suara menenangkan, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat menyentuhmu. Pergilah di malam hari bersama keluargamu dan jangan ada yang menoleh ke belakang. Istrimu akan ditimpa azab sebagaimana mereka." Quran Surat Hud ayat 81. Maka ketika fajar menyingsing, terjadilah sesuatu yang tak pernah disaksikan manusia sebelumnya. Langit bergemuruh, tanah bergetar hebat. Malaikat Jibril mengangkat negeri itu tinggi ke langit hingga terdengar suara ayam berkokok dari atas sana. Lalu ia membalikkan kota itu ke bumi. Semuanya terhempas dan hancur lebur. Setelah itu turunlah hujan batu panas dari langit, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Quran Surat Hud ayat 82-83. Setiap batu membawa nama orang yang akan ditimpanya. Tak ada satupun yang luput. Batu-batu itu jatuh seperti hujan neraka dari langit. Istri Nabi Lut pun ikut binasa karena hatinya condong kepada kaum yang durhaka itu. Hari ini bekas negeri itu masih bisa kita lihat. Tempat yang disebut Laut Mati, wilayah paling rendah di muka bumi. Tanahnya tandus, airnya asin, tak ada kehidupan yang tumbuh di sana. Allah menjadikannya tanda bagi mereka yang mau berpikir.
dan kami jadikan negeri itu tanda bagi orang-orang yang takut akan azab yang pedih. Quran Surat Az-Zariyat ayat 37. Rasulullah bersabda, jika perbuatan keji telah dilakukan secara terang-terangan di tengah umat, maka Allah akan menurunkan wabah dan bencana yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4919. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pemaparan kisah daripada Nabi Lut menjadi sebuah pelajaran untuk setiap diri kita ini betul-betul memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan fitrah terhadap diri kita semua. Kita hanya tinggal menjalankan saja. Sembari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas iman dan amal kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap diri kita, memberikan karunia rahmat-Nya. Dengan rahmat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.